Gaza dalam genosida. Genosida atau pembantaian kemanusiaan di Gaza sudah dengan berbagai macam bentuknya. Entah mungkin lebih dari 70% sudah. Kota itu hancur, baik kota Gaza maupun jalur Gaza. Semua bangunan, bahkan sampai fasilitas umum berupa rumah sakit, setelah dimatikan listriknya, diusir semua pasien, dan masih banyak jenazah yang membusuk yang sengaja tidak dikuburkan. Kecuali rumah sakit Indonesia yang dijadikan sebagai pangkalan militer Israel. Peluru dengan kadar yang sangat berat dijatuhkan kepada sipil. Pertarungan tidak berimbang, tetapi militer masih bertahan. Namun karena frustrasi tidak mampu melawan militer Gaza, maka sipillah yang menjadi korbannya. Pembantaian tanpa pilih kasih. Anak-anak, perempuan, orang-orang sakit, bahkan kaum difabel dibantai semuanya. Memang mereka berencana agar Gaza bersih dari manusia, dan mereka ingin menguasai sepenuhnya. Alhamdulillah, masih banyak pejuang-pejuang dengan kondisi yang sangat sulit saat ini. Sulit. Bagaimana tidak sulit? Apa gunanya senjata kalau perut sangat lapar? Al-Maja'ah. Kalau Anda bertanya, apa kabar terbaru di Gaza hari ini, terutama di Rafah, bagian Gaza Selatan yang berbatasan langsung dengan Mesir, maka di seluruh media sosial mereka semua berteriak tentang kelaparan. Saya bacakan dari platform X, pemiliknya Ismail Al-Ghaul. Dia salah satu reporter Al Jazeera yang sekarang berada di sana. Dalam tulisannya dia berkata, Bilkad astajmi'u quwwati ba'da 24 sa'atan minal bahth 'anit ta'am wa ayyamun tawilah allati istanadna fiha ala luqaimatin basitah. Kami hampir tidak kuat untuk bertahan setelah 24 jam mencari makan. 24 jam mencari makan. Setelah beberapa hari kami bertahan, bersandar dengan sedikit makanan yang kami dapatkan. Jadi dia ingin mengatakan beberapa hari sebelumnya dia hanya bisa mendapatkan sedikit untuk mengganjal perutnya. Dan sekarang sudah 24 jam dia mencari makan dan tidak dapat. Hampir-hampir tidak kuat lagi untuk melangkah. Dia berkata, khasirtu minal wazni qarabata 30 kilo fi fatratin wajizatin wal ana bada'na nafqid hayatana ju'an. Berat badan saya berkurang sampai 30 kilo dalam waktu yang singkat, dan sekarang kami bersiap-siap untuk menjemput kematian. Kematian ini disebabkan oleh kelaparan. Ada lagi dari platform X, dari Jihad Halas di Gaza. Hatta la ya'ti ahadun yaumal qiyamah wa yaqulu ya Rab lam akun a'lam. Agar jangan sampai salah seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat jangan sampai berkata begini, wahai Tuhan, saya tidak tahu. Apa maksudnya? Saya tidak tahu ada kelaparan saudara-saudara saya yang begitu berat di Gaza, khususnya di keseluruhan Gaza. Walaupun di sekitar Palestina juga mereka dalam kesusahan. Ha nahnu nukhbirukum Gaza tamut minal ju'. Allahumma inni ballagtu. Allahumma fashhad. Inilah kami menyampaikan berita kepada kalian.
bahwa Gaza satu persatu meregang nyawa karena kelaparan. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku sudah sampaikan berita ini, agar jangan sampai ada di antara kita, di antara saudara-saudara muslim yang datang pada hari kiamat mengaku belum pernah mendengar berita. Begitu banyak berseliweran di media soal ini, sampai khatib tak tahan rasanya untuk tidak menangis sedih. Dan yang harusnya dirasakan sebagai seorang muslim adalah arun, aibun, hina, sungguh hina. Sebagai seorang muslim, rendah, cacat besar di hadapan Tuhan, melihat saudaranya mati kelaparan satu persatu. Kalau jangankan doa, mencari informasi, mencari tahu tentang saudaranya yang kelaparan pun tidak mau tahu. Padahal dirinya berlimpah makanan, padahal dirinya berlebihan. Kehinaan besar. Ia sangat hina menjadi seorang muslim, melihat saudaranya dibantai. Apa yang paling dibutuhkan di Gaza saat ini adalah, khususnya kaum sipil yang tidak terlatih perang, diperangi oleh mereka yang sudah terlatih perang tingkat dunia dengan persenjataan yang lengkap. Karena frustrasi, tidak mampu melawan secara berkepanjangan militer-militer Gaza, lalu mereka membantai kaum sipil. Sungguh memang ini sifat pengecut, tapi inilah yang sedang kita hadapi faktanya. Saudara-saudara kita dari utara ke tengah sampai ke selatan yang berbatasan langsung dengan Mesir diminta untuk mengungsi karena telah terjadi peperangan. Dari utara mereka pindah ke tengah. Di tengah mereka kemudian dibantai dan diusir ke selatan. Di selatan tidak ada pertempuran. Sampai kemudian mereka diusir lagi dan dibunuh lagi. Sampai kemudian terpojok berbatasan dengan pagarnya Mesir. Saudara-saudara, tahukah Anda, normalnya untuk orang Gaza setiap hari dari pintu Rafah harus masuk setiap hari 500 sampai 600 kontainer, trailer untuk membawa bahan pangan sesuai kebutuhan masyarakat di sana. Hari ini yang boleh masuk setelah 3 minggu, setelah 3 pekan tidak boleh masuk. 600.000 anak-anak terancam kematian di perbatasan. Setelah sekian lama kedinginan, tanpa tenda, tidak mencukupi. Hari ini mungkin sudah berkurang dinginnya, tapi bertambah laparnya 3 pekan. Kalaupun boleh masuk, tidak sampai 1% mencukupi kebutuhan mereka. Dan itu pun masih banyak truk-truk yang dihancurkan, diperbolehkan masuk dari Mesir ke Gaza, supaya dunia tahu bahwa ada yang masuk. Tapi sampai di Gaza, truk-truk, mobil-mobil pembawa makanan itu dihancurkan, ditembaki, dibunuh sopirnya. Adalah kehinaan besar menjadi seorang muslim, menyaksikan saudaranya dibantai, mati kelaparan, dirinya punya kemampuan, kemudian diam, bakal tidak mau mencari tahu persoalan. Nabi SAW bersabda tentang persaudaraan sesama muslim. An Abi Hamzata Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain yang semakna, faman ahabba ay yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu
wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya lah ketika ia mati harus dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis ini menjelaskan betapa persaudaraan Islam itu memang membutuhkan iman. Kalau ada di antara kita sudah mendengar berita tentang pembantaian saudaranya di sana, tapi tidak bergeming, ada kelaparan yang sangat lapar terjadi di sana, tapi tak tergerak untuk membantu, dicurigai imannya dan dianggap bukan bagian daripada umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah hanya seorang simpatisan Islam. Orang seperti ini tidak bisa membawa Islam kepada kejayaan dan kemuliaannya. Seharusnya 500 sampai 600 kontainer setiap hari itu normalnya. Tapi sekarang bahkan kecukupan untuk 1% pun tidak ada. Tidak ada. Dan sekarang mereka semua diambang kematian. Dunia jangan bertanya, semua diam. Bahkan negara Mesir yang konon banyak muslim di sana, para ulamanya sudah berteriak, rakyatnya juga sudah berteriak. Entah ada apa dengan pemerintahannya. Begitu juga dengan dunia Islam lainnya termasuk di Indonesia. Alhamdulillah ada 3 kontainer bantuan yang datang, alhamdulillah, dari pihak kami, karena kami berkoordinasi dengan KBRI apa yang dibutuhkan dan apa yang boleh masuk. Kemarin 3 kontainer masuk. Wallahu a'lam, mudah-mudahan sampai kepada saudara-saudara kita di sana. Kiriman berupa 3 kontainer gandum dari Spirit of Aqsa sudah masuk. Hasil kerjasama dengan KBRI di sana. Wallahu a'lam. Tapi itu tidak mencukupi untuk 1% dari kebutuhan mereka. Apa yang mesti kita lakukan pada saat seperti ini? Ada surga yang dijanjikan, dan di dalam surga kepada mereka dijanjikan untuk minum dari air kafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang-orang yang memperhatikan saudara muslim yang sedang kelaparan, lalu terbetik hatinya dengan imannya mendoakan saudara-saudara di sana, maka lalu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu demi membantu saudaranya. Allah janjikan di dalam surah Al-Insan ayat 5. Iya, ayat ini sengaja ditempatkan di surah Al-Insan yang artinya kemanusiaan. Kalau memang ada rasa kemanusiaan dan ada sifat kemanusiaan pada diri kita, perhatikan ayat 5 di surah Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang abrar yang suka berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman. Minumannya yang campurannya adalah air kafur. Untuk penduduk surga yang kelas tinggi. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Orang yang menolong orang kehausan, insya Allah tidak kehausan selamanya di dunia dan akan mendapatkan minuman istimewa di surga. Orang yang menolong orang kelaparan, insya Allah keluarganya dan keturunannya tidak akan kelaparan. Allah yang jamin, bahkan di surganya dia akan diberikan kesempatan untuk minum dari air yang paling istimewa. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki integritas, punya jiwa kesetiakawanan, punya mental persaudaraan Islam yang kuat. Tipe orang seperti itu biasanya mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ketika mendapatkan saudaranya kelaparan, apa yang mereka lakukan?
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Saudara-saudara kita di Gaza mencakup semua kriteria di ayat ini. Orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Bagaimana kehebatan orang-orang yang beriman pada kondisi seperti ini? Dan amal soleh paling tinggi apa yang harus kita lakukan pada hari ini kalau ingin menjadi orang paling istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadilah orang-orang yang setelah mendengar berita ini, orang yang pertama menyambut seruan iman, menjadi orang muslim sejati. Inilah saat yang tepat buat kita semua. Yang kemarin sempat berdoa untuk Palestina dan Gaza, kemudian terjeda sejenak oleh pemilu dan hiruk pikuknya. Tuntaskan doamu sekarang dan teruslah berdoa. Mudah-mudahan doa-doamu menjadi senjata dan penguat saudara-saudaramu di sana. Dalam hening kesendirianmu, dalam sholatmu, dalam ruku dan dalam sujudmu, berdoalah untuk saudaramu di Gaza. Yang belum selesai menulis untuk saudaranya, tolonglah mereka dengan tulisanmu. Yang kemarin belum tuntas, tuntaskan tulisanmu. Yang berjuang dengan lisan untuk saudaramu di Gaza, tuntaskan sampai kalimatmu yang terakhir memperjuangkan saudaramu di Gaza. Yang punya harta, jangan simpan. Inilah saatnya saham hartamu tinggi di mata Allah. As-Sa'di dalam menafsirkan ayat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang beriman sungguh-sungguh, yang memiliki rasa persaudaraan, kemanusiaan dan keislaman, mereka dengan penuh rasa cinta sebetulnya sedang mencintai hartanya. Mereka juga sedang puncak menyukai makanannya, tetapi mereka lebih memprioritaskan saudaranya karena cinta kepada saudaranya ketimbang harta untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk anaknya. Memberikan makanan untuk saudaranya. Wa yataharrauna fi it'amihim awlan nas wa ahwajum. Dia mencari siapa orang yang paling berhak. Aku butuh, aku juga suka makanan ini, tapi dia mencari siapa yang paling berhak, siapa yang paling membutuhkan, siapa yang paling prioritas untuk diberikan dari kalangan miskin, yatim, dan tawanan. Di Gaza, di Rafah, mereka semua membutuhkan itu. Bayangkan di selatan itu sudah dekat dengan Mesir, berarti akses untuk mendapatkan makanan semakin dekat. Bagaimana yang berada di tengah dan bagaimana pula yang berada di utara? Anda tidak menyangka kalau satu botol air nilainya bisa lebih $100. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana para pejuang, bagaimana para militer di lorong-lorong itu semua. Bagaimana mereka harus mengangkat senjata, bagaimana mereka harus berpikir tentang strategi, bagaimana mereka harus melawan. Dan ini strategi peperangan yang paling keji. Neo-Nazi, Zionis Israel ini adalah contoh kekejian yang tidak pernah terjadi bahkan pada zaman Nazi pada saat itu. Dan ini terjadi di masa kita hidup sekarang. Di mana lelaki muslim itu? Di mana orang-orang yang punya jiwa kemanusiaan itu pada hari ini? Ya, penyiksaan, berbagai macam bentuk penyiksaan tanpa ada sedikit pun kasih sayang, bengis, sadis, itu yang dilakukan oleh neo-Nazi Zionis Israel. Saudara-saudara, ini kesempatan. Nilai harta kita dinilai mahal oleh Allah. Nilai makanan kita dinilai mahal oleh Allah. Nilai minuman kita yang kita berikan untuk mereka dinilai mahal oleh Allah. Apalagi jika kita memberikannya karena cinta. Dalam tafsirnya,
As-Sa'di melanjutkan ketika menjelaskan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura wa yaqsuduna bi infaqihim wa it'amihim wajhallahi ta'ala. Keluarkan hartamu sebagaimana mereka mengeluarkan hartanya untuk memberi makan dan memberi minum saudaranya semata-mata karena Allah. Wa yaquluna bilisanil hal, setelah hatinya yakin seperti itu hanya untuk Allah, lalu lisannya berkata innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami berikan ini semata-mata karena Allah, dan dari balik pemberian kami ini kami tidak membutuhkan balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Ai la jazaa'a maliyan wala thanaa'a qauliyan. Kami tidak pernah meminta balasan baik dengan harta maupun balasan dengan ucapan kata-kata terima kasih. Semoga apa yang khatib telah sampaikan sampai pula di hati para jamaah, dan semoga para jamaah berkenan pula menyampaikannya kepada keluarga, dan keluarga menyampaikannya kepada orang lain, agar kebaikan ini tersebar, agar momen istimewa ini tersebar, agar hari di mana harta kita berharga sangat mahal untuk diinfakkan sampai ke saudara-saudara kita. Kalau tidak mampu menyampaikan dengan lisan, sampaikan link YouTube di khutbah Jumat ini yang sudah sengaja kami siapkan, supaya mudah untuk kita mendakwakannya. Atau kalian potong, wahai anak muda, sehingga kemudian ini bermanfaat untuk membantu saudara kita di sana, insya Allah. Dengan men-share link, dengan memotong video, lalu kalian sebarkan, ini menjadi kebaikan. Jika satu video Anda menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, sehingga tadinya harus mati bayi-bayi di sana karena kelaparan, Anda bisa membantu mereka dengan berbagai cara. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi Anda semua, dan nilainya tidak kurang dari orang yang bersedekah akibat kebaikan kita semua.